mikir kok kayak saya nggak dapet work-life balance gitu ya. Ini harus di sini doang. Sementara kan kita punya social life juga. Gitu. Benar. Pindahlah saya ke industri pendidikan. Oh, dari TV ke pendidikan? Ke pendidikan langsung. Dahsyat switch-nya. Pendidikan. Dark Wave. Hai Creativepreneur, ketemu lagi dengan gue Irma dan hari ini kita punya narasumber yang oke banget gitu ya. Dia ada di industri kreatif, pas banget dengan Creativepreneur. Jadi kita akan kulik bener-bener gimana namanya perjuangan di industri kreatif. Boleh sambut dengan Mbak Bunga. Hai Mbak Bunga. Udah lama ya Mbak Irma nggak ketemu. Lama banget gak ketemu, parah. Ini karena pandemi dan karena apalagi ya, kesibukan masing-masing ya kan. Iya benar. Jadi di sini ada Mbak Bunga. Mbak Bunga itu sebenarnya gue amazed banget gitu ya, gue amazed banget dengan pola dia bekerja. Makanya gue bilang, aduh Mbak Bunga lu harus di podcast gue gitu ya, karena gue pernah kerja sama beliau. Jadi ini yang membuat gue, ini orang oke banget nih, yuk kita kulik-kulik gitu. Oke, Mbak Bunga mau dong, nanya dong, backgroundnya sebenarnya awalnya apa sih Mbak Bunga? Background saya maksudnya kuliahnya apa gitu. Kalau kuliah, oh ya kuliah kumlot kayaknya ya. Kita coba kreatif kumlot loh. Jadi awal-awal kuliah dan apa yang saya jalani sekarang itu mungkin emang beda jauh ya Pak gitu. Kalau dulu kan saya kuliahnya di sastra. Oh sastra ya? Cuma memang pada saat itu saya berpikir nggak pengen menjadi jurnalis, nggak pengen jadi penulis pada saat itu gitu. Jadi saya pengen coba ke industri TV gitu, karena mikirnya kok kayaknya kalau TV itu banyak nih bisa belajar gitu ya. Jadi pertama kali emang saya masuk ke TV gitu. Setelah di TV gitu, saya kebetulan di Markom, Marketing Communication, dan ternyata di saat itu saya sadar, oh ternyata kerja di TV, TV itu nggak pernah mati. Nggak pernah mati. 24 jam kita tuh stay terus ya. Kita stay dan prime time itu kan justru kadang jam 10 ke atas dan kita justru harus di kantor gitu. Pada saat itu saya mikir kok kayak saya nggak dapet work-life balance gitu ya. Ini harus di sini doang. Sementara kan kita punya social life juga. Gitu. Benar. Pindahlah saya ke industri pendidikan. Oh, dari TV ke pendidikan? Ke pendidikan langsung. Dahsyat switch-nya. Pendidikan, oke. Dan Pak di awal-awal saya akui emang apa ya, jet lag ya mungkin istilahnya. Wah ini gila sih, nggak seseru dan seceria TV gitu. Karena kalau di TV itu dinamis dan lain sebagainya, kita ketemu banyak orang setiap hari gitu. Jadi akhirnya tapi ya bertahan juga gitu di pendidikan itu sampai hampir 5 tahun. Oh iya, di pendidikan 5 tahun? 5 tahun, sampai hampir 5 tahun. Akhirnya ketika anak kedua saya lahir, baru saya memilih untuk entrepreneur aja deh gitu. Oh, jadi pas anak kedua lahir udah menguatkan diri gitu ya untuk jadi entrepreneur. Oke. Menguatkan diri, kata Mbak Irma apa? Bakar kapal. Bakar kapalnya ya, jangan sia-sia. Oke. Iya gitu. Jadi saya tuh kalau salah mulai ini tuh 2018 gitu, mulai ngerjain ini. Sebenarnya sih kalau yang saya punya sekarang ini New Wave itu pertama yang jalanin tuh adikku. Oh, yang pertama jalanin tuh justru adanya Mbak Bunga ya, Bulan ya. Oke. Cuman pada saat itu memang klien dia tuh fokus hanya entertain, yaitu kita mensupport promosi film-film kalau lagi mau launching. Oh, pasti fokusnya di situ awalnya. Jadi kita bikin nobar, kita crowd management lah lebih banyaknya itu gitu. Terus pada akhirnya dia bilang, ayo udah ikut bantuin kita aja gitu kan. Terus pada saat itu karena memang menurut saya tuh nggak terlalu into film dan lain sebagainya gitu ya. Saya coba deh tawarkan service yang mereka tawarkan untuk film ini ke industri lain. Pada saat itu saya coba ke yang saya paham aja kayak beauty, pendidikan gitu. Di situ saya mulai coba gitu. Ternyata mungkin ya memang kalau orang bilang kan mungkin momentumnya pas ya. Pada saat itu 2018 belum banyak orang itu agensi kreatif banyak. Tapi yang emang beneran fokus untuk handling crowd ini in virtual gitu, itu mungkin baru kita gitu. Oh, keren. Jadi ya ketika awal kita join itu, saya sejujurnya agak ragu gitu karena awalnya ragu karena kamu tahu kan ya, cita-cita kalau tinggi ya kan, inginnya serba internasional. Oh gitu. Oh ini cuma lokal dan apa-apa gitu ya pada saat itu.
nggak ya ini di sini gini, dengan kita kan belum berbendera gitu. Sementara kalau kita di perusahaan kan udah ada benderanya berkibar, udah kedengeran di mana-mana. Oke. Pasti udah kayak kita bangga dengan name tag dan sebagainya. Iya. Bisa nggak ya gitu. Ya tapi ternyata mungkin Tuhan punya rencana lain ya. Klien pertama saya justru dari Taiwan. Dari Taiwan, perusahaan gaming. Oke. Perusahaan gaming terbesar di sana gitu ya. Ada 2 perusahaan itu dia membutuhkan buzzer pada saat itu. Dia mau launching aplikasi-aplikasi dia. Akhirnya 2 klien pertama saya itu justru malah klien internasional gitu. Jadi kayak ya udah deh. Cita-citanya langsung kebuka nih sama Tuhan, dikasih tahu ya ini internasional nih gitu ya. Oke. Tapi gini, pas kan anak kedua lahir, terus itu kan masih di pendidikan kan, awalnya masih di pendidikan, itu memang pas udah resign dulu atau masih berjalan ya udah deh mau cobain dulu untuk ke industri kreatif ini? Enggak, jadi memang begitu berhenti resign kan, habis lahiran resign langsung jalanin itu. Oke. Tapi udah maksudnya udah punya pemikiran gue udah harus resign. Alasan paling utama saat resign apa? Anak kedua atau emang mau bangun bisnis? Alasan utamanya karena emang mikirnya kayaknya kalau nitip 1 anak doang tuh mungkin masih enak ya. Ini kalau 2 gitu kan. Kayaknya kok nggak tega ya gitu kalau di rumah dititipin gitu. Jadi ya udahlah gitu. Dan bahkan pernah pada saat berpikir ini gue mau coba dulu, bahkan aku pernah coba juga kayak jasa daycare atau bisa kuat nggak ya iman gue nih naruh anak terus habis itu kerja gitu. Oke, daycare ya. Ya. Kayaknya enggak deh, coba deh aku mau cari anything related sama home base, kerjaannya home base lah gitu. Oke. Jadi kita mulai jadi freelance writer apa bahkan gitu. Oh gitu sebagai pertamanya. Oke. Oh, terus pas memang ditawarin dengan Mbak Bulan, adanya Mbak Bunga ini, udah terbentuk visi kah untuk New Wave ini? Waktu awalnya terus enggak. Aku cuma ikut bantu jam-in aja ke mereka karena mereka ada beberapa part yang tolong dong Kak Bunga, kayak misalkan kita create press release, media gathering dan sebagainya, itu mereka minta bantuan benar-benar ya tenaga lepas aja gitu karena pada saat itu aku juga lagi cuti gitu. Jadi belum terbentuk sama sekali visi. Belum terbentuk ya. Oke. Terus akhirnya tadi benar-benar memang punya ide kreatif yang pertama kali agency running di Indonesia dengan virtual seperti ini adalah New Wave gitu kan. Itu ide dari mana? Itu ide dari pada saat itu ada beberapa klien. Mereka itu hitungannya, jadi kan awal-awalnya tuh ada juga banyak lokal brand gitu yang merasa shock gitu melihat harga mega influencer yang dahsyat banget ya. Wah, gue bener-bener nggak ya? Iya. Sekian, udah nggak masuk akal gitu kan? Kali post gini. Terus akhirnya kita mikir kayaknya kalau kita coba gather orang-orang biasa ini kekuatannya gimana nih gitu. Pada saat itu kita juga ngasih ke klien itu adalah ngetes gitu, ini nggak usah bayar dulu deh, lu coba peluru baru nih gini. Ternyata menurut mereka ya ini worth it juga gitu, karena kan lingkaran engagementnya lebih dapet gitu ya, dan circle kecil per orang itu kan mungkin bisa lebih dalam ya. Sementara kalau itu kan hanya satu circle yang kita kejar gitu. Satu circle terus habis itu orang-orang udah tahu ini dibayar. Iya gitu. Sedangkan yang ini kan natural ya. Oke, idenya bagus sih. Ini itu awalnya gitu. Jadi kita percaya bahwa everybody is influencer gitu. Iya. Ketika si klien pertama kita juga ketemu kita, dia pun mungkin ya udah tidak ada alasan menolak karena yang kita langsung kasih adalah mungkin ada 10.000 nama gitu. Wah. Siapa yang kuat? 10.000 nama loh. Gila. Udah gitu. Apalagi di era sekarang kan ya Mbak. Kita kan kayak mau bersaing apa sih, semua orang juga bisa nanya kok harga lu berapa. Benar. Jadi kita berusaha gimana caranya kita tawarkan hal yang mungkin unik ya. Benar. Lebih ribet. Oke. Tapi dapetin 10.000 nama tuh dari mana tuh kamu? Jadi kita memang tim yang stay di New Wave Jakarta ini mungkin hanya 4 orang, tetapi kita di setiap daerahnya ada. Wah, Jadi kita sebutnya korlap gitu ya. Jadi emang dia ada
di masing-masing daerah. Oh, canggih ya. Emang anaknya gaul banget ini ya, sampai 10.000 loh. 10.000 nama, kebayang nggak sih kalian ya kan? Oke. Jadi saya mau tahu lagi, itu kan 2018 memang memulai untuk namanya ya udahlah bakar kapal, terus itu benar-benar mau entrepreneur dan everybody knows, maksudnya orang-orang ngerasa gila enak banget ya jadi entrepreneur, kayaknya wah hidup tinggal di rumah mau ngapain aja bisa samaan, ongkang kaki, kipas-kipas dapat duit gitu kan ya. Mau tahu dong pas awal mulanya ini pasti kan ada perjuangan yang kayak oh my god gitu kan ya. Oh my god-nya itu loh sih saya. Oh my god pertama adalah kecanduan tanggal 25 transfer gaji. Itu kecanduan terberat dalam hidup aku ya kan. Oke. Kok nggak ada ya? Iya kan udah kan kita nggak begitu ternyata kan karena begitu kita dapat duit ya kita bayarkan kepada orang-orang yang membantu kita. Bener harus utamakan dulu ya kan. Salurkan ya curahan hatiku. Oh curahan hatiku terbaca juga. Oke. Iya. Jadi kayak oh ternyata jadi bos itu bukan kerja sebebasnya, justru malah nggak ada jam kerja. 24 hour gitu. 24/7 ya kan? Iya benar 24/7 malah. Jadi yang membedakan sekarang kalau dulu bisa gue udah Sabtu Minggu nggak mau capek gitu ya. Sekarang kemana gue juga bawa laptop karena tiba-tiba ada apa ini ya gitu harus bawa gitu. Jadi harus siaga gitu kita kan gitu. Itu ya kecanduan pertama tanggal 25 dan kedua adalah emang adalah waktu itu agak kita kok gue kayak jadi malah nggak ada waktu ya gitu. Ini gimana ya caranya gitu. Ternyata ya memang itu mungkin adjust ya kita dari di awal kita tertata banget dengan jam kerja yang 9 to 5 mungkin yang kayak gitu ya. 9 to 5 dan segala lingkup kerjaannya gitu. Terus akhirnya pelan-pelan pun kita juga berusaha menghadirkan itu dengan kita ya udah kita nggak bisa nih ke kantor kita di rumah aja tuh nggak bisa gitu karena memang pada akhirnya jadinya nggak fokus gitu kan. Bener. Ini kesini terus ini belum lagi ada anak ya kan segala macam kan. Kayak nggak bisa jadi kita set satu jadi at least mau cuma 1-2 jam at least kita fokus gitu. Oke. Itu struggle di awal ya, maksudnya memang adaptasinya. Jadi kalau karyawan udah enak tidur, tapi kalau misalnya entrepreneur masih mikirin gimana gaji karyawan gitu ya kan. Bulan depan gimana ya? Jadi karyawan-karyawan tolong berterima kasih ya. Saya berterima kasih karena juga gitu. Saling ya. Oke. Tapi Mbak Bunga tadi kan bilang bahwa klien pertama yang memang dihadirkan oleh Mbak Bunga adalah internasional. How can? Gimana tuh dapetin internasional? Taiwan lagi maksudnya bahasanya Taiwan gitu kan ya. Jadi pada saat itu kita memang ada handle satu YouTube-nya artis ya. Oh, satu YouTube-nya si Prilly Latukonsina itu memang kan administratifnya di kita. Jadi mereka itu adalah beberapa klien-klien mereka yang dia nanya apa yang bisa kita kerjasama dan lain sebagainya gitu ya. Terus sampai akhirnya kita tawarkan semuanya gitu. Pertamanya dia dengan Prilly aja gitu. Tapi pada akhirnya ketika dia merasa dia cerita lah, kita ngobrol-ngobrol dia punya beberapa kebutuhan gitu kan, kita coba provide gitu. Kita cocok dengan apa yang dia butuhkan pada saat itu gitu. Dan itu belum tatap muka? Belum tatap muka. Dia tatap muka pas tanda tangan datang ke sini baru. Jadi dia benar-benar di Taiwan? Iya di Taiwan. Benar-benar di Taiwan, belum tatap muka, datang ke sini baru tanda tangan. Betul. Jadi semua negotiate itu by benar-benar ini aja, digital semua. Emang kayak gila sebenarnya kayak ngeri juga mungkin untuk dia, ngeri juga buat saya gitu kan. Karena kan pertama ini juga ya Mbak nggak dibayar dulu kan kalau kita benar dong. Kita kan dilihat KPI-nya nyampe nggak ini nggak itu nggak gitu kan. Ya deg-degan semuanya ya. Ya mungkin ada biaya yang dibayarkan di awal tapi kan tetap yang meng-cover semuanya harus dari agensi dulu gitu kan ya. Wah dahsyat loh. Oke. Nah terus pernah nggak sih maksudnya dapat klien yang mungkin membuat malah ini bukan profit tapi malah minus atau apa segala macam? Sejauh ini sih sebenarnya kalau itu kita bisa dibilang kita dirugikan oleh klien sih alhamdulillah sampai detik ini enggak gitu. Enggak ya, oke. Alhamdulillah kita enggak. Cuman mungkin ada beberapa pihak yang merasa mungkin ini kita kurang cocok ini, cuman hasil komitmen kita ya kita akan menggantikan sesuai dengan
yang seharusnya mereka dapat gitu. Itu bentuk dari apa ya, servis untuk dia lah gitu. Jadi misalkan dia merasa tiba-tiba nih platform di sini tahu ya ternyata nggak jalan nih mbak gitu. Padahal kan sebenarnya kalau di digital itu kita nggak bisa apa ya langsung memutuskan di awal nih nggak jalan. Maksudnya kan kita harus lihat dulu benar seperti apa gitu. Cuman ya lagi-lagi kita berusaha menemukan jalan tengah gitu. Ya kita begitu. Ya karena memang fokusnya di jasa ya, jadi itulah service yang utama ya, service utama. Oke. Terus mau dong mbak tahu kalau misalnya ini New Wave ini kan udah megang kayaknya brand-brand lumayan gede nih mbak. Alhamdulillah ya. Iya kan, salah satunya kan yang di Indonesia banget tuh, Indonesia Raya tuh yang megang kan, ya kan. Itu kayaknya tuh lagi happening banget tuh mbak ya kan. Nah itu gimana mbak untuk namanya nge-treat mereka? Ada kesulitan nggak sih maksudnya? Jadi masing-masing klien bagi aku itu memang beda-beda ya. Ada tipikal klien yang emang apa ya istilahnya titah aja turun gitu. Gue mau ini tak gitu tanpa mendengarkan dari kita. Sementara dari kita kan sebenarnya kita punya apa namanya tahu lapangan lah ya. Kita punya tanggung jawab untuk memberikan konsultasi kan. Sebenarnya ini apakah ini cocok, apakah ini meet the market dan lain sebagainya. Ada yang mau mendengarkan seperti itu ada gitu. Dan akhirnya kita jalan dengan ini yang kita sudah rancang gitu. Tapi ada juga yang modelnya titah turun dari langit tuh harus ini gitu. Ya ada juga gitu. Oh gitu ya. Ada juga. Jadi cuman ya kita berusaha ya lagi-lagi itu gimana nyamannya dia gitu. Karena kan emang kita servis kan gitu. Jadi ya senyaman kamu nih gimana maunya gitu. Oke. Pernah nggak sih mbak, maksudnya kan misalnya kan karena industri misalnya perfilman, kemudian beauty atau misalnya apps dan segala macam. Ini kan ranahnya maksudnya ranahnya hampir-hampir ya pasti yang bermain di area ini kan banyak nih. Iya. Pernah nggak sih menjalankan sesama saingan gitu? Itu pernah. Menjalankan sesama saingan. Pernah. Nah itu gimana tuh mbak? Mereka, maksudnya ada ketakutan nggak? Maksudnya dari yang si Indonesia Raya ini sama misalnya yang salah satu ini yang gitu. Itu gimana? Kalau mereka ketakutan dari mereka ada, ketakutan dari kita ada. Cuman kalau saya sih percaya bahwa maksudnya gini, ide itu kan there is nothing new under the sun ya. Maksudnya semua orang bisa punya berpikir apa aja bisa mereka lakukan. Apalagi kalau orang mikir kan kayaknya marketing udah selalu ada duit, lu duit gitu, bisa lakukan itu. Gitu. Cuman bagi saya the way kita mengeksekusi itu pasti beda. Gitu. Jadi menurut aku tetap akan berbeda sih gitu treatmentnya, bagaimana yang dia lakukan walaupun misalkan idenya sama persis dengan apa yang kita lakukan. Gitu. Oke. Tapi pernah jadi ini nggak? Aduh mbak, aku pokoknya misalnya ya Indonesia Raya ini menjadi salah satu kiblat. Gue bilangnya Indonesia Raya ya, gue pasti lu paham nih maksudnya. Indonesia Raya ini jadi kiblatnya produk-produk lain gitu, dan yang produk lain tuh pengen bener-bener mirip gitu. Dan yang Indonesia Raya ini pernah yang kok lu gitu sih Bunga, lu kok malah ini ngasih ke dia, ada nggak yang kayak gitu? Ada seperti itu ada. Cuman kan saya bilang juga ya itu tadi jalurnya apapun itu akan sama gitu. Kita akan maksudnya karena industrinya sama ya kan? Industrinya sama, market kalian sama. Iya gitu. Jadi ya tinggal bagaimana cara mengkomunikasikan, bagaimana visinya si perusahaan itu nyampe, dan titik-titik yang mereka kejar di area mana itu kan mungkin menjadi daya tarik. Misalkan yang Indonesia Raya mau seluruh Nusantara, ya itu kekuatan kamu gitu kan. Kalau aku sih pasti akan nyaranin ke mereka, coba kita fokus ke titik-titik daerah tertentu aja dulu gitu. Jadi raja aja dulu di daerah kalian. Benar. Karena bagi aku yang Indonesia Raya pun pasti akan dulunya raja juga kan. Benar, di salah satu di daerah. Benar. Oke, kita harus paham dulu Indonesia Raya, dia Indonesia Raya, bentar lagi ke internasional ya kan, dunia bentar lagi udah dipanggil tuh salah satu ini. Oke, mau tahu dong mbak, jadi ada nggak sih maksudnya gini, kan namanya jasa ya, jasa itu kan hampir mirip dengan art lah ya, dibilangnya adalah art. Kenapa? Karena ini nggak bisa diukur dengan ya matematikanya jelas gitu, benar nggak sih? Produknya ini HPP-nya sekian, terus didenin segala macam. Sedangkan yang namanya jasa, yang apalagi industrinya memang adalah benar-benar kreatif, itu ada pembeda nggak sih mbak dengan misalnya ini gue ngeliat klien yang ini kayaknya sekian, ngeliat klien yang ini kayaknya harusnya sekian, atau kayaknya hampir rata-rata klien sekian aja deh di tarif yang ini gitu. Beda-beda. Apalagi kan kalau sekarang kita tuh nggak cuma maksudnya owner
produk lokal kita nggak bisa treat sama dengan owner-owner corporate yang memang yang udah settle yang gitu. settle dengan jalur distribusi dia mungkin yang udah merajalela sampai pasar tradisional. Kita nggak akan bisa treat itu gitu. Bahkan harga yang kita tawarkan ke mereka dengan harga yang kita tawarkan ke owner-owner lokal brand juga nggak bisa kita patok sama sih gitu. Betul, karena juga selain itu tanggung jawab target dari masing-masing perusahaan itu tadi ya kayak bilang karena tergantung visi misi mereka. Betul.